semua, Shalom. Apakah semua dalam keadaan baik-baik saja? Apakah semua bersukacita pada hari ini? Ibu Evi yakin dan percaya semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan bersukacita dan sehat-sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan kembali berdevosi ya. Apakah semua sudah siap untuk berdevosi? Nah, jika sudah siap, kita akan memulai devosi kita hari ini di dalam doa. Ibu Evi yang akan memimpin kita ya. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami bisa dapat merasakan pagi yang cerah, dapat merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau memulai devosi kami hari ini, berkati kami, biar kami dapat mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu, Ibu Evi. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang berkati. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, kita sudah berdoa ya anak-anak. Nah, kali ini devosi kita itu adalah tentang bibir orang benar. Diambil di dalam Amsal 10 ayat 31 sampai 32 ya. Oke. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar kalimat mulutmu adalah harimaumu? Ayo, ada yang sudah pernah mendengar kalimat ini belum? Kalau Ibu Evi sering sekali ya mendengar kata-kata ini, mulutmu adalah harimaumu. Loh, kenapa seperti itu ya dikatakan mulutmu adalah harimaumu? Ada yang tahu kenapa kalimat ini mengatakan seperti itu? Ayo coba pikirkan dulu, ada apa ya dengan mulut kita? Kenapa mulut kita bisa dikatakan mulutmu adalah harimaumu? Ayo, ada yang tahu? Coba bantu Ibu Evi, coba pikir-pikir dulu. Mulutmu adalah harimaumu. Nah, jika semuanya penasaran, Ibu Evi akan jelaskan ya lebih lanjut. Oke, sebelum Ibu Evi jelaskan, mari kita buka dan baca Alkitab kita ya. Dalam Amsal 10 ayat 31 sampai 32. Yuk, kita buka dulu ya Alkitab kita. Nah, di sini Ibu Evi juga sudah menuliskannya ya di dalam slide ini. Amsal 10 ayat 31 sampai 32. Ayo kita baca bersama-sama ya. Ikuti Ibu Evi ya. 1, 2, ya. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah yang bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Nah, kita sudah baca nih ya firman Tuhan ya dalam Amsal 10 ayat 31 sampai 32. Sangat jelas sekali ya bahwa sebenarnya mulut kita ini, jika kita tidak bisa menjaganya dengan baik, dengan benar, maka itu sangat mengerikan karena akan menimbulkan dosa ya. Tuhan juga akan marah jika kita tidak dapat menjaga bibir kita dengan baik ya. Makanya tadi dikatakan bahwa bibirmu adalah harimaumu. Jika kita tidak bisa menjaga bibir kita dengan benar, maka
yang akan keluar dari bibir kita itu adalah dosa. Kita akan menyakiti orang lain, kita juga akan menipu orang lain dan berbagai macam lainnya ya. Makanya tadi dikatakan di sini, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat ya. Jadi begitu ya anak-anak. Makanya tadi dikatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan mulut, dalam menggunakan bibir kita. Kita tidak boleh sembarangan karena kita sudah diberikan Tuhan bibir dengan baik untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk berkata sembarangan ya. Oke. Selanjutnya, mengapa kita harus menjaga bibir? Ada yang tahu anak-anak kenapa kita harus menjaga bibir kita? Ayo kita pikirkan dulu, kenapa ya kita harus menjaga bibir kita? Yuk kita lanjutkan ya. Jadi anak-anak, kita harus menjaga bibir kita itu yang pertama supaya terhindar dari perkataan yang sia-sia dan tidak membangun ya. Kita harus menjaga bibir kita. Karena kenapa? Ketika kita tidak bisa menjaga bibir kita, maka yang akan keluar dari bibir kita adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun, sehingga ketika kita mengatakan sesuatu yang sia-sia dan tidak membangun, maka itu semua adalah omong kosong. Itu semua membuat Tuhan menjadi tidak senang ya kepada kita, karena Tuhan ingin apa yang kita katakan, apa yang keluar dari bibir kita itu adalah kata-kata yang baik, adalah kata-kata yang membangun ya. Misalnya ketika kita bermain dengan teman-teman kita, berbicara dengan teman-teman kita, atau berbicara dengan orang lain yang lebih tua dengan kita, kita harus memperkatakan perkataan yang baik dan harus membangun ya, bukan untuk menjatuhkan orang lain ya. Gitu ya anak-anak. Yang kedua, agar tidak terjerumus ke dalam perkataan yang jahat seperti gosip, menyindir dan menghakimi orang lain. Nah, anak-anak pernah tidak bergosip atau menyindir teman-temannya dan bahkan sampai menghakimi orang lain? Ayo, Ibu Evi yakin ya, anak-anak tidak ada ya yang seperti ini ya. Karena bibir kita harus kita jaga. Kita tidak boleh bergosip, tidak boleh menyindir, bahkan menghakimi orang lain ya anak-anak. Karena ketika kita bergosip, menyindir, dan menghakimi orang lain, itu akan menyakiti teman kita. Dan Tuhan juga tidak mau kita seperti itu, karena Tuhan pasti akan sedih jika kita menjadi anak-anak yang tidak dapat mengontrol bibir, tidak bisa menjaga bibir dengan baik ya anak-anak. Karena Tuhan itu sudah memberikan kita bibir yang baik ya, untuk memperkatakan yang baik juga, begitu anak-anak ya. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus menjaga bibir? Agar kita tidak jatuh dalam kesombongan, karena selalu mempercakapkan tentang diri sendiri. Ada yang seperti ini anak-anak ya, ketika kita sedikit mengatakan, oh iya, saya lah anak yang pintar, saya juara 1 loh di kelas, orang tua saya sangat kaya, mama saya adalah dokter, papa saya bisnismen. Wah, saya sangat bahagia loh di dalam keluarga saya. Apa saja yang saya minta saya bisa saya dibelikan gitu. Nah, apakah boleh seperti itu anak-anak? Tidak ya, kita tidak boleh sombong seperti itu. Karena apa yang kita keluarkan dari perkataan kita itu dapat dikatakan kesombongan jika kita hanya
untuk meninggikan diri kita sendiri ya. Kita tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Kita tidak boleh jatuh dalam dosa kesombongan hanya karena ucapan kita tadi, hanya karena kita tidak bisa menjaga mulut kita. Kita harus bisa mengontrol mulut kita. Nah, yang keempat, agar tidak terjerat dalam perkataan kotor atau kasar ya anak-anak. Nah, perkataan kotor atau kasar ini kita seperti memaki ya anak-anak. Misalnya kita memanggil teman kita dengan nama binatang ya, nggak boleh. Kita tidak boleh mengatakan teman kita atau orang lain itu dengan nama binatang ya, karena teman-teman kita juga sudah memiliki namanya masing-masing. Orang tuanya sudah membuatkan dia nama yang indah ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan teman kita dengan panggilan yang tidak baik, ataupun ketika kita berbicara kita tidak boleh berkata kasar ya. Kita harus lembut ya, lemah lembut ketika kita berbicara. Begitu ya anak-anak. Oke anak-anak, ini adalah pertanyaan refleksi yang harus anak-anak refleksikan. Yang pertama, apakah kamu sudah menggunakan bibirmu untuk memuliakan Tuhan? Yang kedua, bagaimana cara yang benar untuk mempersembahkan bibirmu untuk memuliakan nama Tuhan? Nah, coba anak-anak semua refleksikan ini di dalam diri anak-anak ya. Oke, itu saja ya untuk hari ini ya devosi kita. Thank you anak-anak, God bless you. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.